Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Aku adalah ibu rumah tangga yang sehari-hari cuma di rumah. Nah, kata-kata cuma itu mengandung arti yang ringan ya teman-teman. Padahal menjadi ibu rumah tangga itu bukan perkara yang mudah. Kita itu harus punya kemampuan memanage waktu yang benar-benar tepat. Dari mulai mengatur kegiatan anak, mengatur masak, ngurus rumah, ngurus suami. Ditambah lagi harus ngurus channel bagi konten kreator seperti aku ya teman-teman. Supaya semuanya berjalan dengan seimbang, yuk kita bahas tentang cara mengelola waktu untuk ibu rumah tangga yang baik. Nah, yang pertama, kita itu harus benar-benar memperhitungkan mulai dari sekarang prediksi berapa lama memasak, nyiapin anak, nyiapin suami berangkat kerja, dan juga berapa lama kita itu ngurus rumah ya teman-teman. Lalu kita bagi waktu-waktu tersebut. Nah, kalau aku sendiri semuanya tugas itu dibagi dalam 3 waktu ya teman-teman, terutama tugas beresin rumah. Jika semuanya sudah diatur dan dijadwal dengan baik, tak ada lagi yang namanya pekerjaan atau kewajiban yang bertumpuk atau terbengkalai gitu ya. Dan inilah jadwal aku di pagi hari ya teman-teman. Dimulai dari bangun lebih awal, kemudian tujuan bangun lebih awal itu supaya kita itu lebih lama punya waktu untuk beribadah ya teman-teman. Biasanya waktu pagi-pagi itu jam 4, jam 5 sampai jam 6 itu biasanya anak-anak belum pada bangun ya. Apalagi yang memiliki anak kecil. Jadi kita bisa lebih fokus kemudian punya waktu untuk beribadah. Nah, selanjutnya yang aku lakukan di pagi hari itu pergi ke dapur, mempersiapkan masak, mempersiapkan untuk makan. Jadi aku itu masaknya sehari 1 kali ya teman-teman, yaitu di pagi hari, dan masak ini juga sambil nyuci gitu teman-teman. Jadi diusahakan pekerjaan rumah itu kita kerjakan sambilan gitu. Jadi masak sambil nyuci biar pekerjaan itu cepat. Dan setelah masak biasanya aku dan keluarga itu makan pagi ya teman-teman. Setelah masak, setelah makan, aku lanjut mengurus anak-anak terlebih dahulu. Biasanya kalau anak-anak pergi sekolah, aku siapkan semuanya sampai mereka itu benar-benar berangkat sekolah. Tapi hari ini karena hari libur ya teman-teman, sekarang itu udah mulai anak-anak itu kembali online lagi. Jadi aku urusin seperti ini ya teman-teman. Dan setelah urusan anak selesai, aku lanjut menjemur baju. Nah, tadi kan bajunya aku cuci sambil masak itu teman-teman. Nah, setelah kita sarapan, setelah ngurus anak, nah ini si bajunya itu udah pada siap untuk dijemur gitu ya. Walau kadang itu susah ya teman-teman bikin jadwal, tapi susah untuk tepat atau sesuai dengan jadwal. Ada aja kegiatan yang tak terduga itu setiap harinya. Misalkan anak tiba-tiba sakit atau tiba-tiba ada acara. Tapi paling tidak kita itu sudah tidak bingung lagi ya teman-teman dengan apa yang harus kita lakukan kalau memang sudah ada jadwal. Nah, dari jadwal ini lama-lama akan menjadi rutinitas dan kemudian akan menjadi kebiasaan. Dan seiring berjalannya waktu,
kita itu akan terbiasa melakukan tugas-tugas ibu rumah tangga yang memang itu tugasnya itu seakan tidak ada habisnya dan berulang setiap hari. Dan ini jadwal aku yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi ini tuh sekitar jam 8 pagi gitu. Nah kalau anak-anak sekolah itu udah pada berangkat ya. Dan kalau mereka itu udah pada berangkat, aku mulai mengerjakan bersih-bersih rumah. Biasanya yang aku kerjakan di pagi hari itu bersih-bersih rumah bagian depan. Dengan jadwal yang kita miliki, kita bisa punya waktu luang ya teman-teman, dan kita juga bisa melakukan hobi kita atau kegiatan sampingan sesuka kita. Mau itu ngurus tanaman, berdagang, atau jadi konten kreator. Jadi dengan kita menyelesaikan tugas-tugas kita, berarti kita sudah memiliki me time ya. Dan ketika kita sudah memiliki me time, maka kita itu akan lebih santai menghadapi baik itu rengekan anak-anak atau menghadapi rumah yang super berantakan. Intinya teman-teman, setelah kita punya jadwal, akhirnya kita punya waktu untuk diri kita sendiri, untuk kesukaan kita, makanya kita itu nggak bakalan gampang stres gitu ya. Dan kemudian usahakan selesaikan pekerjaan itu satu persatu. Misalnya pagi hari masak, nyuci, ngurus anak, jemur baju, lanjut beberes. Dan ketika sedang bekerja atau kita melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, usahakan itu jangan sekali-kali pegang HP dulu ya teman-teman. Sebelum semuanya beres, pokoknya jangan pegang HP dulu. Karena tahu sendiri kan, kalau kita udah berangkat ke dunia maya, kita itu akan berkelana sampai lupa dengan tugas-tugas. Kalau udah yang namanya pegang HP ya teman-teman, apapun kita itu bakal lupa gitu, padahal tugas kita itu numpuk. Pokoknya kalau mau pegang HP, kita harus peringatkan pada diri sendiri, maka kita harus selesaikan dulu tugas-tugas sesuai dengan jadwal gitu teman-teman. Nah kalau aku sendiri teman-teman, di pagi hari itu gak terlalu sibuk gitu ya, karena memang pekerjaan aku itu dibagi beberapa bagian gitu. Kemudian masak aku juga cepat, karena memang aku itu sudah mempersiapkan masak untuk 1 minggu dengan bahan-bahannya disimpan di kulkas dengan food prep gitu ya teman-teman. Jadi di pagi hari itu tidak terlalu yang sibuk gimana gitu teman-teman. Apalagi sebagian pekerjaan aku itu dilakukan di malam hari gitu teman-teman. Jadi ketika pagi, suasana pas bangun pagi itu dapur bersih, kemudian tidak ada sampah, tidak ada pekerjaan yang menumpuk, itu tuh makin semangat gitu teman-teman. Dan biasanya jadwal aku setelah beres-beres bagian depan itu kan ada waktu luang gitu teman-teman. Aku bisa ngedit video di pagi hari. Nah kemudian bisa juga bikin konten video itu di pagi hari, sekitar dari jam 10 sampai jam 12 gitu ya teman-teman. Nah setelah siang, ini adalah pekerjaan siang aku. Jadi ketika siang itu aku membereskan kamar, kemudian membereskan ruang tengah. Itu tuh aku lakukan di siang hari ya teman-teman, karena memang anak-anak aku itu ada di rumah setiap hari gitu. Mereka itu jarang main di luar. Jadi sehari-hari mereka itu main di ruang bagian tengah gitu ya. Nah jadi aku kalau pagi fokus di depan, dan setelah mereka itu kalau siang mereka berangkat sekolah agama gitu teman-teman. Nah setelah anak aku yang paling bungsu tidur siang, baru aku melakukan pekerjaan rumah di bagian tengah ini. Jadi teman-teman, dengan kita bisa membagi waktu, membuat jadwal,
Jadi walaupun kita memiliki anak yang masih kecil-kecil, kita punya anak yang banyak, tapi tetap semua pekerjaan rumah itu bisa kepegang ya. Dan siang hari biasanya aku itu istirahat siang, bisa juga aku kembali ke HP aku ya teman-teman, ngedit-ngedit video seperti itu. Nah setelah sore harinya itu biasanya ada anak-anak ngaji di rumah aku juga. Nah itu tuh sampai jam 5 sore gitu ya. Dari jam 5 sore aku ada waktu sebentar bisa menyiapkan makan untuk makan malam yang ringan-ringan saja, karena memang aku itu masaknya di pagi hari gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada menu tambahan itu bisa aku lakukan di sore hari gitu. Nah kemudian ini setelah rumah bersih semuanya, bisa santai sejenak itu teman-teman. Dan ini adalah kegiatan aku di malam hari ya teman-teman. Biasanya setelah maghrib itu banyak anak-anak tetangga yang ngaji di rumah ya. Jadi aku gunakan waktu maghrib itu untuk mengajar anak-anak ngaji. Nah setelah itu biasanya aku itu makan malam bersama keluarga gitu ya teman-teman. Nah setelah makan malam itu aku langsung membereskan semua pekerjaan rumah, terutama di bagian dapur itu di malam hari. Jadi setelah kita memanage waktu seperti ini ya teman-teman, bagian pagi itu rumah bagian depan, kemudian siangnya rumah bagian tengah, dan malam harinya rumah bagian dapur. Nah ini tuh sangat membantu kita supaya tidak terlalu kelelahan gitu ya teman-teman. Dan satu lagi manfaat beres-beres rumah sebelum tidur itu, jadi ketika kita mau tidur usahakan kita itu harus bergerak seperti ini ya teman-teman. Mau itu cuci piring, terus nyapu-nyapu, ngepel di dapur. Nah itu tuh sangat baik sekali untuk kesehatan kita. Jadi katanya sebelum kita tidur itu badan itu harus benar-benar bergerak gitu ya teman-teman. Mungkin supaya capek. Nah setelah capek tadi maka kita pun badan kita itu membutuhkan istirahat. Nah kita itu akan cepat tidur kalau memang sebelum tidurnya kita gerakan tubuh kita ya teman-teman. Nah biasanya ini pekerjaan yang aku lakukan di malam hari, beres-beres dapur, kemudian mencuci piring yang tadi bekas makan malam atau alat-alat masak, aku bersihkan pokoknya semuanya seperti yang aku sudah ceritakan di konten-konten aku sebelumnya ya teman-teman. Jangan sampai ada piring kotor atau alat-alat kotor yang menginap di dapur. Nah di malam hari juga aku itu selalu membuang sampah ya teman-teman, karena supaya dapur kita itu bersih, kemudian bebas dari serangga-serangga, dari semut, dari tikus gitu. Nah itu tuh sangat berpengaruh sekali ketika kita bangun tidur juga. Nah di malam hari juga ya teman-teman, setelah semua anak-anak pada tidur, aku tuh biasanya membereskan mainan mereka, kemudian tidak lupa juga aku cuci ini wadah sampahnya ya teman-teman, karena seharian penuh dengan sampah. Nah malam hari itu waktunya mereka untuk istirahat, aku kosongkan, aku bersihkan juga seperti ini, aku tiriskan. Nah di pagi hari itu siap untuk digunakan kembali. Dan ini pekerjaan kalau kita memang sudah benar-benar rutin ya teman-teman, sekali saja kita tidak melakukan pekerjaan ini rasanya itu agak berbeda gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah memang dijadwal kemudian sudah menjadi rutinitas, maka dengan sendirinya tubuh kita itu akan refleks gitu teman-teman, melakukan semua kebiasaan itu. Dan kalau kita kerjakan setiap hari ini tuh tidak membutuhkan waktu yang lama, dan aku usahakan aku juga tidur lebih awal gitu teman-teman, supaya
bangunnya juga lebih awal gitu. Dan di malam hari juga aku simpan baju-baju. Jadi ini adalah tugas aku di malam hari ya teman-teman. Aku taruhin baju-baju yang sudah disetrika ke dalam lemari seperti ini. Nah kalau misalkan sehari saja tidak aku bereskan, maka si baju-baju ini akan menumpuk di keranjang seperti ini. Dan yang lebih parahnya lagi teman-teman, ketika anak kita mencari baju itu tuh nggak ada gitu teman-teman, apalagi yang daleman-daleman gitu ya teman-teman, biasanya kan itu terbatas. Jadi aku usahain semuanya benar-benar tertata rapi seperti ini ya teman-teman. Dan kalau misalkan ada yang acak-acakan, aku segera membereskannya. Dan ini satu lagi rahasia rumah aku wangi sampai ke lemari bajunya. Biasa aku taruhin sabun yang sudah aku parut, kemudian aku campur dengan cuka ya teman-teman. Di laci baju juga ada, di lemari baju juga ada. Nah ini teman-teman, pokoknya semua baju-baju aku tempatkan sesuai dengan kepemilikan masing-masing gitu teman-teman. Baju aku, baju suami, baju anak-anak, semuanya ada di tempatnya masing-masing, supaya kalau misalkan mereka mengambil baju tanpa aku ketahui juga, itu tuh mereka udah tahu gitu teman-teman. Nah ini sebelum persiapan tidur biasanya aku tuh membereskan tempat tidur ala kadarnya saja. Aku juga selalu membereskan ruang tamu yang berantakan ya teman-teman, cuma tidak disapu sama dipel, cuma aku rapi-rapikan saja si bantalnya. Nah ini tuh sangat penting sekali ya teman-teman, supaya rumah terlihat rapi dan bersih. Maka usahakan kita itu meletakkan sesuatu itu yang simetris gitu ya, jangan sampai ada sarung bantal yang tergeletak di bawah. Alhamdulillah ya teman-teman, ini aku udah mau tidur. Mudah-mudahan apa yang aku share ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang nonton video aku rezekinya deras dan tak terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.